Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurhayati, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dengan subbab yang pertama, masa masuk dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, berbagai kebijaksanaan pemerintah Belanda dan Jepang dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, berbagai kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan Islam. Baik, kita masuk yang pertama, masa masuk dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Masa masuk dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, teori masuknya Islam ada 3 teori besar. Yang pertama, teori Gujarat, India. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Pendapat pertama dipelopori oleh sarjana-sarjana orientalis Belanda, di antaranya Snokhorgrondje, yang berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dari Gujarat, bukan dari Arab langsung. Dengan bukti ditemukannya makam sultan yang beragama Islam pertama, Malik As-Salih, raja pertama Kerajaan Samudra Pasai yang dikatakan berasal dari Gujarat. Lalu yang kedua, teori Mekah. Islam dipercayai tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Pendapat kedua dikemukakan oleh sarjana-sarjana Muslim, di antaranya Profesor Hamka, yang mengadakan seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963. Hamka dan teman-temannya berpendapat bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah, kurang lebih abad 7-8 Masehi. Langsung dari Arab dengan bukti jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional. Sudah dimulai jauh sebelum abad ke-13, yaitu sudah ada sejak abad 7 Masehi, melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Lalu yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Pendapat ketiga dikemukakan oleh sarjana Muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah yang mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Menurut pendapatnya bahwa memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi, tetapi baru dianut oleh pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Baghdad, ibu kota Abbasiyah, oleh Hulagu. Kehancuran Baghdad menyebabkan pedagang Muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Lalu kita masuk yang kedua, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam sama tuanya dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemeluk agama baru tersebut sudah tentu ingin mempelajari dan mengetahui lebih dalam tentang ajaran-ajaran Islam. Ingin pandai sholat, berdoa, dan membaca Al-Quran yang menyebabkan timbulnya proses belajar, meskipun dalam pengertian yang amat sederhana. Dari sinilah mulai timbul pendidikan Islam.
di mana pada mulanya mereka belajar di rumah-rumah, langgar atau surau, masjid, kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Setelah itu baru timbul sistem madrasah yang teratur sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Pada tahap awal pendidikan Islam, pendidikan berlangsung secara informal. Inti dari pendidikan pada masa awal tersebut adalah ilmu-ilmu keagamaan yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu keagamaan seseorang. Di dalam sejarah Islam, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, rumah-rumah ibadah difungsikan sebagai tempat pendidikan. Dengan demikian, masjid berfungsi sebagai tempat pendidikan adalah merupakan suatu keharusan di kalangan masyarakat Muslim. Inti dari pendidikan Islam pada masa awal adalah pengajaran ilmu-ilmu agama yang dikonsentrasikan pada pesantren, termasuk juga di dalamnya seperti langgar, masjid, surau, dan sebagainya. Dengan membaca kitab-kitab klasik, kitab-kitab klasik ini menjadi ukuran tinggi rendahnya ilmu agama seseorang. Kondisi ini tentu saja sangat kontras dengan kebijakan pendidikan Barat yang dikampanyekan pemerintah kolonialisme Belanda hingga akhirnya memunculkan ide pembaharuan dan pendidikan Islam. Baik, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Rizky Agati, PAI 3A dari kelompok 6. Materi yang akan saya bawa yaitu materi pokok pembahasan kedua tentang berbagai kebijaksanaan pemerintah Belanda dan Jepang dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kebijakan pemerintah Belanda dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan menjadi 3 periode, yaitu pendidikan yang berlandaskan kepada ajaran keagamaan, pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619, yaitu ketika Jan Pieter Khon menduduki Jakarta. Kemudian Belanda satu demi satu memperluas wilayah jajahannya ke berbagai daerah dan diakui bahwa Belanda datang ke Indonesia bermotif 3, yaitu politik, ekonomi, dan juga agama. Pada abad ke-19 setelah Napoleon, Belanda berambisi menguasai wilayah secara bebas dan tunduk kepada kekuasaan VOC. Barulah pada tahun 1825 pemerintah kolonial Belanda mentradisikan sebuah model penetrasi baru yang kemudian dikenal dengan sistem tanam paksa, yang dengan maksud untuk membantu mengatasi krisis moneter finansial pemerintah Belanda pada masa itu. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda menerapkan undang-undang kolonial yang mengatur hidup rakyat banyak, termaksud kehidupan keagamaan mereka. Dalam kebijakan ini, muatan yang dikembangkan adalah menitikberatkan kepada kepentingan agama, yakni misi Kristen hingga agama Kristen mengalami kemajuan yang pesat. Sekolah-sekolah Kristen yang umumnya diberi subsidi oleh pemerintah kolonial sering mewajibkan pendidikan agama Kristen bagi murid-murid Islam. Sekolah-sekolah negeri juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda gereja. Ketika Pandebos menjadi gubernur jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Dan di tiap daerah keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen, dan ini berbeda dengan sekolah-sekolah Islam. Dan
yang dimarginalkan, yang dianggap sekolah kelas 2 dan tidak diperhatikan sama sekali. Gubernur Jenderal Van der Capellen pada tahun 1819 mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi, yaitu dengan maksud agar lebih bisa membantu dalam pemerintahan Belanda. Kemudian pada tahun 1882, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi keadaan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut Restereden. Dari nasihat badan inilah, maka pada tahun 1905, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu izin kepada pemerintah Belanda. Kemudian pada tahun 1825 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu bahwa tidak semua orang kiai boleh memberikan pelajaran mengaji kecuali telah mendapatkan semacam rekomendasi dari pemerintahan Belanda. Peraturan ini mungkin disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah dan Partai Serikat Islam dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa wewenang untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izin atau memberikan pelajaran yang tidak sesuai oleh pemerintah Belanda yang disebut ordinasi sekolah luar atau Wilde School Ordinity sekitar abad ke-13. Ada dua ciri khas pendidikan Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Yang pertama adalah dikotomis, yaitu suatu keadaan atau sikap saling bertentangan. Yang dimaksud bertentangan di sini yakni adanya pertentangan antara pendidikan Belanda dan pendidikan Islam. Jika pendidikan Belanda lebih menitikberatkan kepada ilmu-ilmu umum atau ilmu sekuler, sedangkan pendidikan Islam atau dalam hal ini pesantren lebih menitikberatkan kepada pendidikan keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Yang kedua, adanya diskriminatif, di mana setiap guru agama Islam harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah Belanda sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama, yang pada akhirnya mendapat reaksi keras dari umat Islam. Nah, dari kebijakan pemerintah Belanda dalam pendidikan Islam di Indonesia, maka perlu kita ketahui bahwa apa yang mereka sebut pembaruan pendidikan adalah Westerisasi dan Kristenisasi, yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Yang kedua, pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia berhasil dijadikan bangsa yang lemah dalam segala sektor kehidupan. Mengapa? Karena penduduk yang berpendidikan jumlahnya hanya sedikit. Pendidikan hanya dinikmati oleh masyarakat kelompok tertentu saja. Penduduk pribumi umumnya tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dari motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajahan Barat di Indonesia, sehingga penjajahan Barat di Indonesia bisa bertahan sekitar 3,5 abad lamanya. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah Jepang dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam zaman penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai 1945, sekitar 3 tahun. Penjajahan Jepang di Indonesia mempunyai konsep Hakko Ichiyo atau kemakmuran bersama Asia Raya dengan semboyan Asia untuk Asia. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang diantaranya yaitu mengubah kantor For Islamicity Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin oleh tokoh Islam sendiri, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian yang kedua, pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. Yang ketiga, mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah kepemimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. Kemudian yang selanjutnya, mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan Kiai Haji Wahid Hashim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta. Yang kelima,
Diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA yang belakangan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan. Dan kebijakan yang terakhir yaitu diizinkannya Majelis Islam atau ALA Indonesia MIA terus beroperasi sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU, berlangsung secara informal. Sehingga kebijakan pemerintah Jepang dalam pendidikan Islam yang perlu kita garis bawahi, yaitu dari kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang tentu ada perbedaan dengan pemerintah Belanda. Jepang lebih mentolerin adanya pendidikan dan tidak mengekang pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Tentu dengan maksud tersembunyi, yakni untuk mengambil hati rakyat pribumi agar mau dan bisa menerima Jepang dengan tangan terbuka. Lepas dari tujuan semula, Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu. Nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan. Justru hal inilah yang menjadi bumerang bagi pemerintahan Jepang sendiri. Karena kepercayaan Jepang ini dimanfaatkan oleh umat Islam untuk bangkit dan memberontak melawan Jepang. Sehingga pemerintahan Jepang tidak lama menjajah Indonesia, yakni sekitar 3 tahun. Mungkin ini saja pembahasan dari saya ya, tentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan Jepang dalam pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati dari Prodi PAI 3B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga tentang berbagai kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan Islam. Kebijakannya yang pertama, 1. Kebijakan pemerintah Orde Lama di bidang pendidikan Islam. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pembinaan pendidikan Islam, pada khususnya pembinaan pendidikan agama secara formal dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan agama di sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang berjalan sendiri dan masing-masing di daerah. Pada bulan Januari 1951, pendidikan agama berisi tentang yang pertama, 1. Pendidikan agama yang diberikan mulai kelas 4 sekolah rakyat. Yang kedua, daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat seperti Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Yang ketiga, di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam per minggu. Yang keempat, pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Yang kelima, pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. Yang kedua, kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pendidikan Islam. Berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat kedudukan pendidikan agama. Hal ini dapat dilihat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 9 pasal 39 ayat 1 ditegaskan bahwa isi kurikulum tiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib membuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, pendidikan agama menjadi komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan betapa penting dan strategisnya pendidikan agama di Indonesia. Ya baik, saya persilakan untuk pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu kebijakan pendidikan Islam pada era reformasi. Masa reformasi mulai tahun 1998 hingga kini. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut mengisyaratkan kemungkinan perluasan wilayah, termasuk pengelolaan dan pengembangan pendidikan
Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang terdiri dari 8 bab dan 84 pasal, memuat berbagai kebijakan menyangkut kedudukan, fungsi, tujuan, kualifikasi, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan penghargaan, perlindungan sanksi, cuti, dan lain-lain bagi guru dan dosen. Yang keempat, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat 8 macam standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi manajerial dan proses pendidikan Islam. Peraturan pemerintah tersebut secara eksklusif bagaimana seharusnya pendidikan agama dan keagamaan dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompetensi lulusan pendidikan agama dan bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Masa masuk pendidikan Islam di Indonesia ada 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah Islam, dan teori Persia. Perkembangan pendidikan Islam sejarah. Pendidikan Islam sama tuanya dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Hal ini disebabkan pemeluk agama baru tersebut sudah tentu ingin mempelajari dan mengetahui lebih dalam tentang ajaran-ajaran Islam, ingin pandai sholat, berdoa, dan membaca Al-Quran, yang menyebabkan timbulnya proses belajar. Meskipun dalam pengertian yang amat sederhana, dari sini mulai timbul pendidikan Islam, di mana pada mulanya mereka belajar di rumah-rumah, langgar, masjid, kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Setelah itu, baru timbul sistem madrasah yang teratur sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Pada tahap awal pendidikan Islam, pendidik berlangsung secara informal. Kebijakan pendidikan pada masa penjajahan Jepang memiliki perbedaan dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan masa kolonial Belanda. Pada era penjajahan Belanda, tidak semua orang bisa sekolah, hanya golongan atas, anak pejabat, atau anak priai yang bisa masuk sekolah. Sedangkan rakyat jelata tidak diizinkan sekolah, karena pada waktu itu orientasi Belanda menjajah Indonesia untuk mengurus sumber daya alam Indonesia. Berbeda dengan Belanda, era penjajahan Jepang semua orang bisa menempuh pendidikan, baik anak pejabat, anak rakyat biasa. Kebijakan pendidikan ini tentu beralasan pada waktu itu Jepang sedang menghadapi peperangan melawan sekutu. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan yang diterapkan Jepang adalah untuk membantu mereka menghadapi sekutu. 3. Perbedaan kebijakan pada dua penjajahan ini memberikan dampak yang positif dan negatif. Namun dampak negatifnya lebih banyak. Dampak positif dari penyeragaman sekolah yang diterapkan pemerintah Jepang adalah semua orang bisa sekolah. Bahasa Indonesia dapat dikenal oleh semua rakyat. Dampak negatifnya adalah materi yang diberikan oleh semua rakyat. Dampak negatif adalah materi yang diberikan dukungan bahasa Indonesia menggapai sekutu. Pendidikan agama Islam merupakan perwujudan dari amanah UUD 1945 dan berbagai perundangan yang berlaku seperti SKB 2. Materi yang mengangani pendidikan agama baik di lembaga pendidikan umum maupun di madrasah. Selanjutnya di era Orde Lama, pendidikan agama mulai diberikan sejak kelas 4 SR, waktunya 2 jam per minggu. Sedangkan pengangkatan guru, pendanaan maupun sarana dilangsungkan oleh Departemen Agama. Kemudian pada masa Orde Baru, MPRS menetapkan pelaksanaan PAI dimasukkan sebagai kurikulum yang wajib dilaksanakan mulai SD sampai perguruan tinggi negeri. Pada era reformasi, kedudukan pendidikan Islam bertambah jelas karena ditunjang berbagai peraturan perundang-undangan. Namun realitasnya di lapangan menunjukkan bahwa meskipun pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional, tetapi dari segi kelembagaan maupun peredanaan masih dipandang sebelah mata. Terdapat beberapa
Faktor penyebab munculnya kebijakan pemerintah diantaranya adalah faktor agama, ideologi perkembangan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.